Oke, next nomor 4 ya. Nomor 4 di sini agak rumit dikit ya, karena kita butuh diagram. Mungkin di SMP sudah pernah belajar ini tentang diagram ini. Untuk kotaknya nggak oke banget. Oke, gini ya, ini kotak, terus ini anggap ada ini semestanya gitu, berapa gitu, siswanya ada berapa orang gitu ya. Kemudian kita bagi-bagi di sini pakai kotak deh ya, kotak aja deh biar kelihatan. Terus habis itu ada lagi kotak di sini, terus ada lagi di sini kotak. Oke, jadi ceritanya nih ada beberapa ekskul. Ekskulnya pertama ada biologi, anggap sini biologi ya. Habis itu ada fisika, anggap di sini fisika. Terus ada lagi satu kimia, anggap ini kimia. Oke. Kemudian diketahui lagi di situ ada 13 siswa mengikuti ekskul gemar biologi. Ya, 13 ekskul biologi itu berarti semuanya nih yang sekotak besar biologi ini semuanya 13 orang. Terus 13 ini di pojokan. Kemudian ini sudah beres ya. Kemudian 12 siswa mengikuti gemar fisika. 12 siswa di fisika, ini ada 12 orang di sini. Sudah ditulis juga. Ingat fisika itu yang segini ya. Semuanya enggak, terus yang suka biologi juga gitu ya. Itu yang suka fisika sebanyak 12. Kemudian 15 siswa gemar kimia, yang kimia ada 15 orang. Ini ada 15 orang. Jadi di sini saya singkirkan, ditulis lagi. Jadi 15 orang ini termasuk yang suka fisika dan biologi juga ya. Di antaranya 3 siswa mengikuti biologi dan fisika. Hati-hati, ada 3 siswa mengikuti gemar biologi dan fisika. Biologi dan fisika berarti yang ini ya, yang ini. Boleh saya artir kuning deh. Jadi yang di sini ini dia suka dia suka 3 orang, ada 3 orang. Jadi yang kuning ini cuma 3 orang. Jadi kalau 3-3-nya ya, dia suka kimia, fisika dan biologi, saya anggap namanya X di sini. Maka yang suka biologi dan fisika itu sebanyak 3 min X. Oke. Jadi yang suka biologi dan fisika itu ada 3. Sedangkan yang suka biologi dan fisika saja tapi nggak suka kimia gitu ya, X ini adalah orang yang suka 3-3-nya gitu. Jadi ini saya pikirkan. Kemudian 4 siswa gemar biologi dan kimia. Biologi dan kimia berarti yang di sini, yang ini biologi dan kimia ya. Ada 4 ya, 4 orang. Jadi yang 4 orang ini berarti di sini 4 min X karena X-nya sudah ada di sini. Kemudian untuk yang suka fisika dan kimia, ini fisika dan kimia di sini. Harus saya kasih bold dulu ya. Jadi untuk yang suka ini, suka biologi dan kimia tadi ya, itu yang hijau ya. Kemudian nanti yang suka fisika dan kimia itu yang warna biru. Di muda ini dia itu suka fisika sama kimia sebanyak 5 orang. Nah, berarti karena ada X orang yang suka 3-3-nya, ini 5 min X. Oke, that's it. Jadi kita masing-masing udah dapat jumlahnya. Nah, hati-hati di sini diketahui lagi terdapat 30 siswa yang mengambil paling sedikit 1 dari 3 ekskul. Jadi maksudnya paling sedikit 1 berarti 30 orang ini termasuk semua siswa yang suka biologi atau suka fisika atau suka kimia. Jadi gabungan antara yang suka-suka ini, termasuk yang 3-3-nya, yang cuma 2 doang. Nah, itu semua masuk ke 30 orang ini. Jadi yang 30 orang ini bisa kita tuliskan 30 orang ini sama dengan yang suka biologi aja. Jadi semua yang biologi ini. Jadi kalau yang saya totalin yang suka biologi itu berarti kan 13 orang nih. 13 orang tuh masuk semua kotak ini kan. Kotak yang sekotak ini kan 13 orang ya. Nah, ini semuanya 13 orang. Ini saya tulis duluan nih. 13 orang. 13 orang. Itu yang suka biologi aja ya. Nah, terus ditambahkan sama yang suka fisika tapi nggak suka biologi gitu. Jadi yang suka fisika itu ada 12 orang ya. Ada 12 orang. Terus ditambah dikurangi. Nah, dikurangi sama yang ini, yang kuning sama yang hijau ini. Dia nggak suka yang suka
yang sudah kehitung tadi kan yang kuning sama yang hijaunya udah kehitung tuh, udah kehitung. Jadi kita nggak cuma yang 12 dikurangi sama 3 min X plus X ya, dikurangi 3 min X plus X gitu. Untuk yang ini berarti otomatis yang 5 min X yang biru masuk juga ya, jadi ini sudah masuk, kita singkirkan. Nah sekarang tinggal sisa ya, nah yang suka kimia aja itu jumlahnya berapa sih? Kita jumlahkan lagi, yang suka kimia aja kan 15 gitu kan ya, tapi dikurangi sama yang ini, dikurangi sama 4 min X plus X sama 5 min X, jadi kita kurangin sama yang hijau sama yang biru muda ini, dikurangi sama 4 min X plus 5 min X gitu ya. Tinggal dijumlah-jumlahkan gitu. Jadi 30 ini sama dengan 13 ditambah ini bisa langsung ya, min X tambah X habis, tinggal 12 kurang 3 aja, jadinya 9 ditambah ini 15 dikurangi berapa ini, 4 tambah 5 jadi 9 ya, dikurangi 9, terus min X tambah X nya habis, tinggal min X ketemu min jadi plus X ya gitu. Jadinya nanti ini kalau kita hitung ulang, jadi 30 sama dengan ini 13 tambah 9 itu 22 ditambah 15 itu jadi 37 kurang 9 jadi 28 ya kalau nggak salah ya, 28 ditambah X, jadi diperoleh X nya akan sama dengan 30 kurang 28 yaitu 2. Jadi ada orang yang mengambil tiga-tiganya atau yang X ini yang dicari itu adalah banyak 2 orang ya. Next untuk yang nomor 5. Untuk nomor 5 banyak susunan kata yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata rampung. Di rampung itu ada 2, 4, 6, 7 ya, 7 huruf ya. Tapi di sini ada syaratnya, huruf vokal selalu bersebelahan. Selalu bersebelahan berarti kalau kita tulis ulang huruf-hurufnya ada R, ada M, ada P, ada N dan G, terakhir sama ada AU. Nah yang AU ini dianggap selalu bersebelahan. Selalu bersebelahan berarti kita anggap dia sebagai sehingga yang awalnya kita punya N-nya ada 7, ini berarti kita punya N-nya ada 6. Jadi kita menata 6 unsur gitu. Ulang ya, kalau kita cuma menata rampung aja, semua huruf udah beda, sebenarnya ada 7 ya. Kalau kita pakai permutasi ya permutasinya adalah 7 faktorial gitu. Nah tapi karena kondisinya di sini A sama U-nya selalu bersama, selalu bersebelahan, berarti ini menjadi satu kesatuan, kita nggak boleh dipisah gitu kan. Karena satu kesatuan, A sama U nya satu kesatuan begini, berarti kita anggap sebagai satu huruf, satu unsur, sehingga total dari hurufnya bukan 7 tapi 6 faktorial gitu ya. Jadi kita punya permutasinya adalah 6 faktorial gitu untuk yang 6 unsur. Tapi A dan U yang bersebelahan kan, jadi A sama U nya ditata lagi, itu banyak kemungkinannya ada 2 kan, ada 2 faktorial. Jadi di sini setelah kita menentukan menata 6 unsurnya, kita kalikan lagi kemungkinan A dan U nya bisa tukeran gitu ya, 2 faktorial lagi. Itu deh, tinggal dihitung deh berapa banyaknya. Gampang. Kalau nggak salah jawabannya ini E deh, kalau nggak salah ya. Coba hitung lagi deh ya. Next, nomor 6. Sekelompok siswa terdiri dari 10 orang. Ini ada 10 orang. 10 orang akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi sebuah meja. Jadi kita mengelilingi sebuah meja, berarti kalikannya ini melingkar ya. Kita pakai tombol siklis ya. Ini kita pakai siklis. Yang rumusnya kalau kita punya n unsur ya, berarti kita rumusnya n-1 faktor ya. Ya, itu rumusnya permutasi siklis. Terus kalau seandainya kita mau mengatur dari 10 orang itu diatur dengan syarat ketua dan kedua wakilnya selalu berdampingan. Berarti ini ketua sama kedua wakil berarti ada 3 orang ya. Ada 3 orang dari 10 yang selalu berdampingan. Berarti yang 3 orang ini selalu dianggap
dianggap satu kesatuan. Jadi ada 7 orang, ditambah sama 1 orang yang ditambah sama 3 orang yang selalu bersama, yang dianggap satu kesatuan gitu ya. Maka kita akan punya n-nya itu bukan 10 lagi tapi 8 gitu, karena ada 7 orang yang bebas duduk dimanapun, ditambah dengan satu kesatuan, satu paket antara kedua dan kedua wakilnya gitu. Jadi ini dianggap satu kesatuan, ditambah sama 7, jadi ada 8 kemungkinan, 8 unsur. Tapi seperti yang tadi lagi, seperti yang nomor di soal rampung tadi, 3 orang ini masih bisa ditata lagi gitu kan, penataannya kayak penataan baris gitu. Jadi ini bisa ditata menjadi 3 faktorial. Kemudian ini permutus siklusnya kan jadinya 8 min 1 faktorial gitu ya. Nah, sehingga kita akan punya permutasinya akan sama dengan 8 min 1 faktorial karena ada 8 unsur ditata melingkar, dikalikan dengan 3 faktorial karena ada 3 orang yang selalu berdampingan ini. Cara menakanya cara 3 faktorial. Ini kita akan punya ini 7 faktorial, kita nggak usah cari 3 faktorialnya doang yang jadi 6. Jadi kalau kita cari jawabannya itu C. Gitu deh.